acara ibadah saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat pagi Oma Opa PKLU se-KPID dan selamat Hari Ayah 12 November 2021. Shalom. Sebelum kita masuk pada pembacaan firman, terlebih dahulu saya perkenalkan nama, yaitu nama saya Lince Purwiyatno Parinding, anggota PKLU GPID Pamase Makassar. Persiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, serta berbuah dalam kehidupan kami, dan boleh kami memetik firman-Mu yang kudus dan dapat menempati tempat yang indah di dalam kehidupan kami, dan dapat menjadi berkat dalam keseharian kami yang tidak berkesudahan sebagai hamba yang taat kepadamu. Inilah seru doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat 14 sampai 19a. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani untuk menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab itu aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang kita, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Amin. Sekian jauh pembacaan kita. Mari kita masuk pada SBU. Tema pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu bermegah dalam pelayanan. Seorang pendeta Korea Selatan bernama Sum Huyung Mom terpaksa harus berurusan dengan pihak federal Amerika Serikat setelah kasus penggelapan pajaknya terungkap pada tahun 1982. Ia kemudian ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 1983 setelah terbukti membuat sumpah palsu dan berusaha untuk merekayasa laporan pajak yang dibuatnya. Tindakan pendeta Myung Mom ini sangat mengejutkan mengingat jumlah anggota gerejanya yang amat besar di Korea Selatan dan Amerika Serikat. Banyak di antara anggota gerejanya
yang merasa kecewa dan memutuskan untuk pindah ke gereja lain karena menyatakan tindakan pendeta Myung Mom tersebut tidak layak untuk dilakukan sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan menurut mereka seharusnya tunduk pada aturan pemerintah untuk memberi laporan pajak yang benar secara jujur. Peristiwa yang dialami pendeta tadi bisa juga dikaitkan dengan peribahasa karena nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara satu masalah rusaklah reputasinya sebagai seorang pendeta. Kepada jemaat di Roma, Paulus bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah memanggil dirinya, seorang Yahudi, untuk melayani dan memberitakan Injil di tengah orang bukan Yahudi. Dengan penuh tanggung jawab, ia melakukan tugas panggilannya di tengah umat dengan menjaga reputasi yang baik. Hal ini tentu berlaku bagi siapapun yang dipanggil Tuhan dalam karya keselamatan dalam nama Yesus, termasuk bagi para ayah. Kita semua dipanggil untuk membangun reputasi yang baik agar nama Tuhan dimuliakan, jangan sampai perilaku kita yang tidak baik akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Puji, syukur, dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi ini. Kiranya firman-Mu akan menjadi tuntunan, pedoman, dan petunjuk serta kekuatan dalam kehidupan kami dari hari ke hari untuk membangun kehidupan pelayanan yang memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk GPIB se-Indonesia dan dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Kiranya pelayanannya senantiasa memberkati agar senantiasa setia dalam pelayanan yang menjadi berkat untuk kami semua. Terkhusus untuk program kerja PKLU, kiranya Tuhan tetap menyertai. Semoga apa yang sudah diprogramkan boleh terrealisasi dengan baik. Kami berterima kasih sejak pandemi pelayanan GPIB senantiasa tetap berjalan dengan baik, walaupun lewat online atau daring, dan ada juga beribadah dengan terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk pendeta jemaat kami, Ibu Pendeta Paskaina Risterius Surepati, sebagai pendeta jemaat GPIB Pamase Makassar. Kiranya senantiasa diberi hikmat kesehatan sehingga boleh melayani kami dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk pendeta se-GPIB dan seluruh jemaat se-GPIB, semoga senantiasa melindungi kami dari bermacam-macam virus COVID-19 ini boleh berlalu di atas muka bumi ini. Kami berdoa untuk gedung serbaguna GPIB Pamase Makassar yang sementara membangun. Kami percaya dalam pergumulan kami dan untuk pembangunan ini, yakin bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan juga menyelesaikan hingga pada waktunya.
Kalau hari ini bertepatan Hari Ayah, kiranya Tuhan memberkati para ayah, semoga selalu dalam kesehatan yang baik dan memberi berkat-berkat untuk keluarga. Inilah seru doa kami dan syukur yang tidak sempurna, tetapi kami mohon ampun atas dosa-dosa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.